Selamat sore Kak Dahri, Kak Diro semuanya. Oke, sore. Ya, Sore ini Kak. uh, kita mulai ya Kak ya untuk sesi kita di pertemuan yang uh, penutup ini ya, 1 jam tentang refleksi bukti karya. Ya, baik saya buka dengan selamat sore, assalamualaikum Sore warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Kakak wabarakatuh. semuanya, alhamdulillah Salam, selamat sore Kak. kita di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat, bisa berjumpa kembali dalam refleksi bukti karya tatap maya 1JP ini. Ke depan kita akan membahas tentang refleksi bukti karya kita yang telah dilakukan, yang nantinya akan jadi pertimbangan oleh BGP PKGBJOK ini untuk sebagai prasyarat penentuan kelulusan kakak juga. Nah, mungkin sambil menunggu rekan-rekan yang lain, kakak yang lain, apakah sudah semuanya terunggah Kak? Siang tadi saya jam 9, kayaknya jam 8 tadi masih beberapa orang yang ada. Nah, saya harapkan sampai ini kan nutup ini di Selasa, Rabu, Kamis Kak ya, ini Selasa, ini Rabu, Kamis sudah terkumpul semuanya Kak ya, karena memang sistem akan ditarik nilainya nanti. Nah, selanjutnya untuk Kak Dari sendiri, bagaimana Kak untuk bukti karyanya? Apakah sudah terunggah? Masih dalam ini Kak. Bingung tak yang mau dimasukkan. Kan kemarin rencananya lu mau bukti karyanya modul Kak. Uh, Setelah tadi saya lihat di mana di LMS, ternyata ada tugas yang belum selesai Kak. Jadi tadi itu ngerjakan yang itu Kak. ya. Sudah di anu Kak, sudah di mana itu sudah di store tadi satu sama mengerjakan 2 refleksi kalau nggak salah Kak. Sebelum ini itu sudah selesai tadi 3 Kak, dari pagi tadi sampai ini sudah. Nah sekarang ini masih 10% pembuatan anu Kak, apa ini bukti karyanya Kak. Baik. Mungkin sebelum Kamis mungkin Kak, semoga tidak ada anu, dilancarkan cepat nanti di anu Kak, di apa itu dikirim Kak di LMS. Bisa Ya. bertanya Kak? Iya, ya, silakan Kak. Gini Kak, tadi kan Kakak bilang kalau refleksi apa bukti karyanya salah satu apa itu kelulusan kami gitu nah Kak. Nah umpamanya Kak ada teman yang memang tidak mengerjakan bukti karya, apakah dari tatap muka dengan tugas yang lain itu bisa membantu atau bagaimana Kak? Ya, di bukti karyanya Kak, di bukti karyanya, bukan di refleksinya tapi di bukti karyanya Kak ya. Jadi muara akhirnya yaitu Kakak membuat bukti karya yang nanti akan terkoneksi dengan PMM Kak. Nah, itu yang pertama Kak ya, itu pertama itu kehadiran. Ya, kehadiran itu tidak bisa diganggu gugat karena sistem yang membaca. Tugas-tugas juga nanti terbaca oleh sistem. Nah, kelengkapan tugas ini kan kalau misalkan tugasnya kurang, di bukti karyanya nggak ada, itu kan sistem nanti akan terbaca di situ karena yang punya akun atau apa namanya bisa masuk ke dalam LMS-nya kan hanya peserta, jadi kami pasti nggak bisa masuk ke situ, jadi nggak bisa mengotak peserta, jadi sistem nanti akan membaca. Jadi tugas saya hanya menginformasikan bahwa kalau bisa emang semuanya dikerjakan ini, ataupun nanti misalkan lulus mungkin dengan predikat yang lain Kak, mungkin ada cukup, ada baik, ada sangat baik ya. Nah nanti
sistem Kak yang akan nanti memberikan keputusan itu, sama admin pusat dan fasil pusat mungkin yang akan menentukan itu juga. Gitu Kak Oke, ya. siap, siap. Makasih, Kak. Ya. Kak dari Kak Kaji, Iya, silakan Kak Dero. gimana kelihatannya punya saya? Rasanya saya sudah mulai malam tadi saya upayakan gimana caranya, gimana masuk nggak punya saya tuh Kak, gitu nah. Memang Oh, sudah saya kerjakan semua, kelihatan tahu Bang Lagi Pak. oh ya. Nanti setelah ini saya cek Kak ya. Nanti akan Ya, saya kirim yang sudah masuk, baru punya Kak Astri yang sudah masuk. iya Sudah Kak. sudah saya nilai. Masa, malam Ya. tadi Kak sudah saya malam tadi sudah saya kirim semua, tahu lagi. Oh ya. Nanti Iya, saya cek lagi Kak ya, nanti apakah iya ya. memang belum terkirim atau kendalanya di mana. Setelah ini saya mungkin akan cek lagi. Iya ya. Ya, Iya, ya. itu selanjutnya saya lanjutkan dulu Kak ya untuk refleksi bukti karya kita hari ini. Ya. Apa dan mengapa? Nah, ini. Apa sih yang menjadi tujuan kita, yaitu refleksi, yaitu apa? Suatu refleksi terhadap semua modul PKG PJOK ke dalam bukti karya yang disusun menjadi bentuk RPP, modul ajar atau video pembelajaran. Itu apa yang menjadi refleksi kita dalam bukti karya ini. Ya. Semua modul PKG PJOK ke dalam bukti karya yang disusun menjadi bentuk RPP boleh, modul ajar kemarin boleh juga, atau praktek baik atau video pembelajaran. Selanjutnya, mengapa? Karena perlunya pengembangan kompetensi guru, khususnya guru PJOK, dalam paradigma baru, pengajaran PJOK yang membenamkan gerak. Nah, kena nih kata kuncinya, yaitu membenamkan gerak pada jasmani peserta didik, yaitu terdidik secara jasmaniah, embodied, dan displacement. Ya. Jadi seperti jasmania, kemudian embody, displacement. Jadi ada penekanan di situ ke dalam tubuhnya, menjadi sebuah makna di dalam tubuh diri kita. Kemudian di waktu yang tepat, tempatnya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu adalah embodied dan displacement. Kemudian mengapa? Karena kebijakan perlunya kejelasan kontribusi mata pelajaran PJOK terhadap pendidikan dan pendidikan peserta didik dalam keadaan terdidik secara jasmanianya. Nah, ini perlunya olahraga pendidikan. Ya. Kemudian, nah ini ada catatan bukti karya yang saya mungkin bisa dapatkan dari catatan bukti karya. Yang pertama, jadi kurang mengkiaskan berpusat pada peserta didik, kurang kegiatan aktivitas jasmani, memunculkan waktu tunggu atau giliran kesempatan dan peserta didik yang berdiam. Ya, jadi nanti kakak-kakak jangan atau usahakan peserta didik jangan nunggu terlalu lama. Gimana pengorganisasiannya kita atur sedemikian rupa menjadi lebih efektif. Selanjutnya, kakak harus memperdalam tentang konsep gerak, kesadaran tubuh, kesadaran ruang. Kemarin sudah ada ya, ada konsep ruang, usaha, keterhubungan, bahasa, kemudian olahraga pendidikan. Kita perlu pendalaman tentang pengembangan konten, variasi ekstensi, kemudian refinement dan aplikasi. Kemudian kita kaitkan dengan konsep belajar melalui gerak. Jadi yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita bisa mengajarkan ke peserta didik, yaitu belajar melalui gerak, sehingga geraknya membelajarkannya. Jadi selain tubuh kita yang bergerak, tapi juga ada pesan kognitif atau proses kognisi dalam otak kita untuk membelajarkan geraknya itu kepada peserta didik kita. Ya, ada tidak hanya
fisiknya saja, tetapi kognisinya juga belajar. Selanjutnya, kurang mencerminkan pengaturan atau organisasi guru tentang siswa ke dalam gerak ke dalam siswa. Ini ada dua konsep yang berbeda loh. Siswa ke dalam gerak ke dalam siswa gerak dengan tempat dan alat, ruang dan waktu, prosedur pengajaran atau aturan peraturan. Ya. Organisasi ke dalam gerak ke dalam siswa. Ini sehingga saling keterkaitan bagaimana siswa, gerak dan alat saling berhubungan. Kemudian ruang dan waktu, prosedur pengajaran dan aturan peraturan. Penilaian mengacu pada keterampilan, belum mengarah pada proses belajar. Jadi kalau yang SMP, SMA, jangan serta-merta langsung, oh ini gerak syutingnya bagus, nilainya bagus. Nah, kita cenderung ke keterampilannya saja, tetapi kita harus juga mempertimbangkan pada gimana proses belajarnya. Kemudian, tambahkan penerapan strategi yang efektif yang berpusat pada peserta didik, yaitu strategi, metode, gaya, model, dan pendekatannya. Nah, bagaimana sih seharusnya pembelajaran PJOK yang ideal ya, ideal yang kita terapkan di sekolah? Satu yaitu berpusat pada peserta didik atau student centered learning. Jadi apa yang kita kelola, apa yang kita kerjakan, apa yang nanti akan kita berikan, itu bermuaranya kepada peserta didik. Dan usahakan banyakin peserta didiknya yang aktif. Jadi kita nanti hanya memfasilitasi, menjembatani, kemudian sedikit memberikan saran masukan sehingga mereka nanti bisa berkembang. Jadi tidak semua kesimpulan kita, pembelajaran kita di depan kita, jadi peserta didik akan menjadi lebih aktif. Selanjutnya, berdiferensiasi atau kenapa harus berdiferensiasi? Ini adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik ya. Entah itu dari segi proses, konten dan produknya. Ya. Jadi bisa dinikmati, bisa dilakukan, bisa dirasakan oleh semua peserta didik, termasuk yang berkebutuhan khusus, diferensiasi. Selanjutnya, teaching at the right level atau fit for all, yaitu pengajaran pada level yang tepat atau situasi yang tepat, yaitu teaching at the right level, fit for all. Jadi bisa digunakan untuk semuanya, tepat pengajarannya. Jadi kalau kita belajar basket, voli ya, ketiga aspek keterampilan pengetahuan sikapnya ya mengarahnya ke situ. Kita mendapatkan semua yang ada di situ. Selanjutnya adalah bertemakan belajar untuk gerak, ketika bergerak untuk belajar. Nah, ini agak sedikit menguras pemahaman kita ya. Temanya belajar untuk gerak, ketika bergerak untuk belajar. Belajar untuk bergerak, tadi kita belajar, tapi untuk gerak nanti. Selanjutnya, kemudian ketika bergerak untuk belajar. Ya, sedangkan kita bergerak untuk belajar. Kenapa kita harus melakukan itu? Apa yang diperlukan untuk belajar di situ? Jadi ada proses pembelajarannya. Tidak hanya sekedar tahu alasan kenapa saya harus berpindah tempat, kenapa saya harus menerima bola seperti ini. Jadi ada alasan-alasan secara kognitif mendapatkan situasi belajarnya. Atau fun and learns. Senang, kemudian belajar. Belajar dan bersenang. Nah, ini adalah backward design.
Backward design yaitu kemarin kita sudah bahas, tujuan kita di atas, kemudian ada assessment, kemudian ada proses pembelajarannya. Jadi dengan susunan yang terstruktur sehingga apa yang kita ajarkan menjadi tepat. Jadi, tujuannya adalah backward design. Capaian tujuannya di atas, kemudian ada assessment, assessmentnya dapat, pembelajarannya seperti ini, proses pembelajarannya kita dapat bawahnya karena sudah tersusun di assessmentnya. Holistik. Nah, holistik ini adalah menyeluruh ya Kak, atau keseluruhan aspek. Saya ulang, menyeluruh aspeknya yaitu keterampilan muncul, kemudian sikapnya muncul, kemudian kognitifnya muncul atau pengetahuannya muncul. Jadi menggabung menjadi satu. Kalau situasinya yaitu dalam bermain atau belajar yang melibatkan banyak peserta, situasinya banyak, bermain ketika kita main dalam permainan voli, sepak bola, basket, akan muncul semuanya. Bagaimana sikapnya di lapangan, bagaimana keterampilannya kita bisa ternilai, bagaimana pengetahuannya dia bisa berjalan di situ dengan pengetahuannya, bagaimana dia akan mengaplikasikan ke dalam sebuah permainan dalam lapangan. Selanjutnya yaitu berprogress development. Jadi membangun ke arah yang lebih bagus. Ada progres, ada peningkatan, membangun peningkatan, ekstensi, refinement, dan aplikasi. Ekstensi, ada penambahan di situ. Ya, kemudian refinement, ada nilai penting yang didapat. Kemudian ada penerapannya yang sesuai aplikasinya di sini. Jadi ada progress development-nya, ada pembangunan peningkatan yang bertahap. Nah, selanjutnya apa yang dibahas dalam PPM PJOK, pembelajaran PJOK? Yaitu tujuan. Apa sih tujuannya pembelajaran PJOK? Yaitu memfasilitasi peserta didik pandai bergerak dan pandai belajar. Ini kita adalah PJOK, ya. Konsepnya adalah PJOK. Ya. Fasilitasi tadi karena adalah kita pakai student centered learning. Pandai bergerak, peserta didik dalam pandai bergerak dan pandai belajar. Tentunya dari belajar gerak ya di situ. Yang kedua, keadaan dan kebutuhan awal peserta didik. Guru mengenali kapasitas, kapabilitas, dan pembendaraan gerak peserta didik untuk diantarkan pada keadaan dan kebutuhan seharusnya. Nah, kakak nanti ada yang dari SD, SMP ini sudah kita sudah tahu, anak ini akan berkembang potensinya ke arah mana. Ya, kita akan menjadi jeli kalau kita menguasai dan kita tahu bagaimana mengetahui kebutuhan awal peserta didik. Bagaimana mengenalinya, kapasitasnya seperti apa anak ini, kemudian perbendaraan geraknya seperti apa. Nah, yang nantinya akan diantarkan keadaan yang kebutuhan yang seharusnya. Jadi kalau anak yang mungkin dia di lingkungannya sudah bagus bermain voli, ketika dia masuk ke SD atau ke SMP, ada pembelajaran kita tidak terlalu lama untuk membelajarkan itu untuk sebagai dasar dalam pendidikan geraknya nanti. Tapi kita tahu, oh ini anak sudah terbiasa olahraga kayaknya, kan kelihatan, ya kelihatan. Ketiga, apa itu isi dan materinya? Isi dan materinya yaitu gerak manusia. Apa aja? Ada gerak, permainan, dan olahraga. Ya, ini isi materi dalam PPM PJOK itu ada 3. Ada gerak, ada permainan, ada olahraga. Geraknya tadi adalah bagaimana membelajarkannya gerak,
Kemudian permainannya bisa untuk merangsang geraknya tersebut, dan olahraga juga bisa merangsang untuk bergerak. Dalam bentuk apa? Permainan olahraga. Nah, itu bisa isi dan materi dalam PBM BJOK. Nah, apa saja metodologinya? Metodologi yang digunakan yaitu salah satu yang efektif, kalau ini ada dua ya, problem based learning dan project based learning. Nah, problem ini memecahkan masalah, berbasis masalah, kemudian dipecahkan menggunakan sintaks-sintaks yang ada. Kemudian ada project based learning, kita menggunakan sintaks juga, tetapi menggunakan mungkin spare waktu untuk mereka mengerjakan sehingga akan menemukan solusinya. Dan akan menghasilkan apa yang diprodukkan atau yang dimuarakan pada hasil akhirnya menjadi sebuah project. Evaluasinya seperti apa? Yaitu apa yang dievaluasi? Menilai belajar, ya. Jadi kakak itu menilai belajarnya seperti apa? Menilai hasil belajar, ya, hasil belajarnya seperti apa? Setelah dia belajar, dinilai. Kemudian penilaian sebagai belajar. Ini memang agak sedikit rumit mempelajarinya. Penilaian sebagai belajar. Jadi dari penilaian tersebut kita bisa ada sebuah rujukan untuk sebagai bahan ajar ke depannya lagi. Evaluasi. Nah, apakah nuansa dan situasi yang perlu dicipta? Nuansa dan situasi yang perlu dicipta. Yang pertama yaitu partisipatif. Partisipatif itu adalah peserta didik aktif bergerak aktif belajar. Yaitu partisipatif itu dalam artian yang luas, melibatkan seluruh peserta didik, mereka dalam pembelajaran, ikut serta, jadi tidak hanya jasmaninya saja, tetapi kognisinya saja, sehingga terbentuklah kita bisa melihat, mengamati bagaimana nanti sikapnya di situ. Ya, partisipatif. Jadi tidak mungkin nanti anak-anak yang katakanlah malas belajar, malas bergerak, malas memakai pakaian olahraga ke sekolah sewaktu jam pelajaran PJOK, itu akan nanti juga mempengaruhi keadaan penilaian belajarnya. Terkecuali memang itu dalam keadaan yang sakit, ya, memang tidak bisa dipaksakan. Tetapi partisipatif. Nah, situasi yang perlu diciptakan itu partisipatif. Ini bagaimana kakak itu menciptakan situasi yang partisipatif, tergantung kakak nanti akan memotivasi, memberikan pengajaran yang lebih menarik, kemudian model pembelajaran yang menarik juga. Nanti akan keikutsertaan peserta didik akan lebih efektif, lebih banyak. Selanjutnya adalah ekspresif. Ciptakan lingkungan belajar yang ekspresif. Nantinya peserta didik akan merasakan, menikmati, dan menyukai gerak tubuhnya. Ya, karena dia ekspresif. Nah, dia nanti akan merasakan, oh ternyata benar ya, kalau misalkan roll depan yang digunakan dengan bagus, saya akan menjadi pede luar biasa. Padahal sebelum saya melakukan roll depan, saya ragu. Nah, dengan merasakan dan bisa, dia akan menikmati geraknya tersebut. Nah, dengan menikmati, dia akan menyukai gerak tubuhnya. Jadi dia akan menyukai pembelajarannya. Oh, ternyata seperti ini. Jadi dengan rasa yang ekspresif tersebut, anak-anak nanti akan senang dalam pembelajaran PJOK, yang kemudian memudahkan kita juga untuk mereka berpartisipasi aktif. Ya, setelah jadi berpartisipasi, timbal baliknya adalah ekspresif, merasakan gerak, kemudian menikmati. Kalau menikmati berarti dia sudah senang, ya, dinikmati, tidak ada paksaan. Kemudian menyukai gerak. Nah, apalagi menyukai, dia berarti sudah ada keputusan apa yang menjadi mengapa saya menyukai gerak tersebut. Jadi dia sudah punya alasan. Jadi anak-anak
tujuannya nanti ciptakan yang ekspresif, ciptakan lingkungan belajar yang ekspresif. Selanjutnya adalah impresif. Tadi ekspresif, sekarang impresif. Ya. Peserta didik memikirkan, merasakan, dan melakukan budaya geraknya. Jadi kalau sudah tadi melakukan ekspresif, kemudian impresif, yaitu memikirkan, kemudian merasakan dan melakukan budaya geraknya. Jadi itu akan dibawa nanti ke dalam di sekolah dan dibawa ke lingkungan masyarakat ataupun dalam kehidupan sehari-harinya. Dia akan menyukai geraknya. Sehingga apa, kalau anak-anak sudah menyukai gerak, dia akan lebih sehat. Dia akan lebih produktif. Ya. Yang nantinya dia akan lebih mampu bersaing dan secara kognitif akan lebih sehat juga. Ini ya, impresif. Jadi yang pertama tadi adalah partisipasi, melibatkan semua bergerak, semua ikut, ekspresif, merasakan, menikmati, dan menyukai gerak dan tubuhnya. Kemudian peserta didik memikirkan, merasakan, dan melakukan budaya geraknya. Sangat impresif sekali. Nah, apakah ciri-ciri pengajaran PJOK efektif efisien, mengesankan, bermakna, dan berkualitas? Apakah ciri-cirinya? 1. Peserta didik aktif belajar dan aktif bergerak. Ya. Yaitu pertama adalah ciri-cirinya yang PJOK yang efektif dan efisien adalah peserta didik aktif belajar dan aktif bergerak. Learn to move while moving to learn. Jadi aktif belajar dan aktif bergerak. Learn to move while moving to learn. Jadi tidak ada paksaan, dia sudah aktif karena sudah menjadi sebuah kesadaran. Ya, dia akan aktif bergerak. Ya. Yang kedua, organisasi guru bisa memotivasi peserta didik dan tugas belajar gerak tidak menyebabkan peserta didik malas bergerak, berdiam, menunggu giliran, atau berteduh. Nah, ini yang sering-sering terjadi ya. Organisasi guru ya bisa memotivasi peserta didik dan tugas belajar gerak sehingga tidak menyebabkan peserta didik malas gerak, berdiam, menunggu giliran, atau berteduh. Jadi kalau misalkan kita melihat anak-anak yang malas bergerak juga, kita akan evaluasi diri juga ya, kita kenapa anak-anak seperti ini? Apakah kita yang salah? Atau memang anaknya yang memang malas? Atau anaknya yang lagi sakit? Nah, kita perlu cari di situ. Kalau memang dari diri kita, dan kita perlu juga refleksi diri juga. Organisasi kita dalam pengajaran seperti apa gitu ya. Selanjutnya, pengajaran PJOK yang efisien efektif yaitu terbentuk peristiwa belajar di situasi gerak yang mengarah pada konteks dan tujuannya sampai pada capaian belajar yang diinginkan. Terbentuk peristiwa belajar di situasi gerak yang mengarah pada konteks dan tujuannya sampai pada capaian belajar yang diinginkan. Ya, jadi kalau sudah ada peristiwa belajar dalam situasi gerak dan akhirnya tujuannya tercapai, nah ini adalah salah satu pengajaran yang efisien. Terbentuk peristiwa belajar, ada proses di situ berarti. Dalam situasi gerak yang mengarah pada konteks tujuan sampai pada capaian pembelajarannya seperti yang kita utarakan pada reward design. Itu tercapai. Selanjutnya, terbentuk dampak inline learning. Ya, jadi pembelajaran inline learning. Jadi pembelajaran yang sesuai dengan konteks dari aktivitas pengajaran, tujuan pengajaran sampai dengan capaian belajar yang diinginkan. Jadi searah, yaitu sejajar. Terus apa aja pengajarannya, tujuannya, sampai dengan capaian belajarnya. Nah, selanjutnya
Pengajaran PJOK menyenangkan, mengesankan itu seperti apa? Ya. Yang pertama, peserta didik menikmati, menyukai, merasakan keriangan dan impresif, serta memikirkan penampilan geraknya. Ya, kalau di sini Kak, ini mungkin penampilan gerak sudah ke tahap P5 ya, sudah naturalisasi di situ penampilan. Ini untuk anak-anak yang mungkin SMP, SMA yang apalagi yang menjadi atlet itu sudah penting terhadap penampilannya. Bagaimana dia sudah mempedulikan gerakannya menjadi gerakan yang luas, gerakan yang seharusnya dilakukan, seharusnya yang memang sesuai dengan gerak tubuhnya yang ideal. Ini adalah penampilan geraknya. Ya, misalkan kalau passing ya memang gerakannya, perkenaannya, kemudian bentuk tubuhnya, follow through-nya, arah gerakannya bola pun sudah mulai diperhitungkan ini. Kemudian menampilkan gerak tubuh yang ekspresif dan impresif. Di atas tadi sudah dibilang pada ekspresif, yaitu dia menikmati geraknya, impresif dia bisa memikirkan geraknya. Jadi menampilkan gerak tubuh, bukan ya, sorry ya. Menampilkan gerak tubuh, gerakan tubuh ini maksudnya ya, ini gerakan tubuh yang ekspresif dan impresif. Menampilkan gerakan tubuh yang ekspresif dan impresif. Selanjutnya, gerak tubuhnya sejalan atau setara dengan tuntutan tugas geraknya. Gerak tubuhnya sejalan atau setara dengan tuntutan tugas geraknya. Tugas geraknya misalkan senam lantai, roll depan, roll belakang ya, tuntutannya seperti itu, ya harus sejalan dengan itu. Ya, mulai dari perkenaan, saat mengguling, kemudian saat akhirannya sejalan. Ini yang menyenangkan, mengesankan. Jadi sudah sesuai. Ini hampir sama dengan yang penampilan geraknya tadi. Kemudian kompetensi gerak tubuhnya mengembangkan kompetensi belajarnya. Ya. Jadi belajar itu ada progresnya. Kompetensi gerak tubuhnya mengembangkan kompetensi belajarnya. Jadi ada peningkatan progresnya tadi. Ketika kompetensi belajarnya mengembangkan kompetensi gerak tubuhnya. Ya. Ini jadi ada peningkatan progresnya. Dia belajar tapi nanti dia akan meningkat. Jadi ada pembenahan progres di situ. Jadi belajarnya pun akan meningkat juga. Jadi dari SD, SMP, SMA, nggak mungkin nanti akan di SMA akan difokuskan kuatkan lagi dengan roll depan terus di situ kan nggak mungkin ya. Kita ada evaluasi bagaimana belajarnya dia akan meningkat dari roll depan di situ. Mungkin lompat harimau, mungkin ada lompat tinggi di situ dengan kompleksitas yang berbeda. Jadi kompetensi tubuhnya akan meningkat. Selanjutnya, pengajaran PJOK menyenangkan yang mengesankan yaitu tuntutan tugas belajar gerak pada zona daerah terdekat kapasitas, kapabilitas, dan pembendaharaan gerak tubuhnya. Maksudnya gimana ini? Maksudnya yaitu zona terdekat kapasitasnya, jadi jangan dipaksakan. Kalau kapasitasnya memang sekarang sampai misalkan di SMP kan belum ada lompat tinggi ya, belum ada. Jadi zonanya memang di situ. Jadi jangan dipaksakan dengan kapasitas pembelajarannya. Kapabilitasnya juga belum sampai anak-anak itu dengan apalagi sarana prasarana sekolahnya nggak mendukung. Kemudian pembendaharaan gerak tubuhnya. Anak SD juga nggak mungkin kita akan melanjutkan di situ ada belajar smash bola voli yang sesuai dengan tinggi yang sesuai kan nggak mungkin. Ada sesuai dengan kapabilitasnya. Selanjutnya
yaitu pengajaran PJOK menyenangkan dan mengesankan, yaitu gerak tubuhnya dalam relasi dengan kompetensi belajarnya menginspirasinya. Jadi gini, gerak tubuhnya dalam relasi dengan kompetensi belajarnya menginspirasinya. Oh, jadi dia sangat kuat menjadi sebuah inspirasi, gerakannya itu menjadi sebuah inspirasi. Kalau lompat yang jauh tuh, kalau saya diawali dengan kaki-kaki terkuat saya, jadi menginspirasi. Jadi dia menemukan apa yang menjadi situasi dalam belajarnya. Kalau saya menggunakan kaki kiri, kayaknya saya kurang kuat untuk lompatan jauh saya. Jadi dia menginspirasi, itu. Jadi dia menemukan inspirasi, menemukan cara, menemukan strategi yang tepat. Jadi tubuhnya ini menjadi, oh kaki terkuat saya ini kaki kanan, sehingga bisa membantu saya untuk mencapai lompatan yang tertinggi. Ini ya, yang mengesankan seperti itu. Dan itu nantinya akan digunakan juga ke dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, dia akan lari, melompat, dia akan membawanya ke lingkungan masyarakat juga. Saya akan lari, kalau ada parit yang melompatnya, kaki saya terkuat. Karena dalam pembelajaran lompat jauh dulu, saya pernah mencoba, kaki terkuat saya adalah kaki yang paling jauh untuk melompat. Jadi ada menginspirasinya. Selanjutnya yaitu jasmani dalam potensi gerak tubuhnya bersatu dengan dirinya. Nah ini jasmani dalam potensi gerak tubuhnya, sehingga dia tahu saya ini kemampuannya ada di sini, saya ini kelebihannya ada di sini, ya. Dia tahu kekuatan-kekuatan dalam dirinya yang sehingga menyatu, ya. Sehingga menyatu. Setelah menjadi inspirasi, jasmaninya kita akan menyatu dengan gerak tubuhnya, ya. Kemudian yang bermakna itu yang seperti apa? Yang bermakna yaitu terjadi learn to move when moving to learn tadi, ya. Pembelajaran yang mengesankan saat bergerak dan belajar untuk dalam bergerak situasinya. Selanjutnya, terjadi belajar di situasi geraknya. Nah ini belajar gerak, belajar tentang gerak, belajar melalui gerak. Kemudian, relasi gerak dengan belajar dikembangkan pada peralihan konteks. Sehat tubuhnya, bugar jasmaninya, menguasai gerak tubuhnya, terampil olahraga, dan baik karakter moralnya. Ini yang bermaknanya. Ini yang sangat dalam Kak ya maknanya di sini. Sehat tubuhnya, bugar jasmaninya, menguasai gerak tubuhnya, aktif, terampil olahraganya, dan baik karakter moralnya. Itu ya kayaknya sudah paripurna banget ya, sudah komplit banget di sini ya. Tujuan dari pembelajaran PJOK yang diharapkan oleh semua guru tentunya Kak ya. Selanjutnya yaitu belajar di situasi geraknya relevan dengan tuntutan gerak tubuh dalam kehidupan kesehariannya tadi. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau sudah menjadi sebuah inspirasi, menjadi sebuah motivasi, mereka akan geraknya akan relevan dengan gerak tubuh dalam kehidupan kesehariannya. Luas dia akan luas dalam kehidupan sehari-harinya. Pengajaran PJOK meraih tujuan dan capaian belajarnya adalah seperti apa sih? Nah ini, jasmani dalam potensi gerak tubuhnya bersatu dengan dirinya. Educate, physical, embody, dan displacement. Jadi akan menyatu, embody, itu menyatu, dan displacement. Yang akan sesuai di karakter tubuhnya. Kemudian, meraih keadaan terdidik secara jasmanianya. Cerdas bergerak, cerdas jasmaninya, dan mencerdaskan. Ini untuk meraih keadaan terdidik secara jasmaninya. Ya, cerdas bergerak, cerdas jasmaninya, dan mencerdaskan. Kemudian, jasmani dalam potensi geraknya memudahkannya, meringankannya, memandirikannya, mensejahterakannya, dan mengantar pada kualitas hidup terbaiknya. Ya, jadi jasmani dalam potensi geraknya memudahkan, meringankannya, memandirikannya, mensejahterakannya, dan mengantar pada kualitas hidupnya. Jadi biasanya kalau anak-anak yang aktif nantinya dalam kehidupan sehari atau mantan atlet, misalkan dia suka berolahraga juga, kualitas hidupnya juga akan
meningkat juga. Kemudian meringankan tugas geraknya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian membentuk keinginan berbudaya gerak, bergaya aktif sepanjang hayat. Ya. Membentuk keinginan berbudaya gerak, bergaya hidup aktif sepanjang hayat. Karena sekarang ini sudah menjadi tren ya, bergerak, jogging di ibu kota, itu menjadi sebuah tren yang positif, karena dia menjadi sebuah gaya hidup aktif sepanjang hayat. Kemudian menumbuhkan keinginan untuk berpola hidup sehat di sepanjang hayatnya dengan menjadikan gerak tubuhnya sebagai gaya hidup di keseharian hidupnya. Ini tadi sama aja nanti. Jadi pola hidup sehat sepanjang hayatnya dengan menjadikan gerak tubuhnya sebagai gaya hidup di keseharian hidupnya. Jadi kalau biasanya kalau anak yang nantinya sebagai sudah jadi orang dewasa, kayak misalkan kayak Kak Diro misalkan ya, dia akan jalan-jalan di kampung melihat anak-anak bermain voli atau orang kampung bermain voli, kita akan tertarik ke situ. Apakah itu melihat atau bahkan bergabung ke situ karena kita mempunyai budaya gerak. Ya, jadi akan tertarik ke situ. Oke, kakak-kakak, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di sesi sore hari ini. Apa kakak-kakak ini ada yang ditanyakan Kak untuk apa namanya materi kita? Oke, kasih silakan. Kak, kalau misalkan bukti karyanya itu sudah terbit, berarti linknya sudah bisa dibagikan ya Kak di LMS yang bagian Ya, itu? sudah bisa. Ya, kalau sudah terbit bisa langsung ke PMM-nya. Bisa Kak. Jadi kalau sudah bisa ada linknya itu bisa dibagikan di PMM-nya nanti untuk sebagai apa namanya syarat akhir ya di bukti karya nanti di PMM itu akan muncul. Ya. Oh iya Kak, berarti benar aja kalau saya bagikan tadi pagi karena udah terbit Ya. kayaknya. Ya. Hari sudah saya cek juga sudah sesuai, tidak masalah. Mungkin kakak-kakak yang lain bisa segera melengkapi ya untuk bukti karya karena sebelum itu saya akan mencek dulu draftnya, kalau sesuai nanti akan terbit baru bisa dipublikasikan ke PMM-nya. Ini yang sudah masuk tadi nanti akan cek lagi, kemungkinan ada Kak Dero katanya tadi sudah ya, nanti kita bisa ngecek lagi. Yang lain Kak, untuk masalah bukti karya ini diusahakan secepatnya Kak ya, karena kalau misalkan sistem nanti sebentar lagi kami ada pleno untuk kelulusan. Sebenarnya bukti karya ini kalau kakak kemarin sudah punya videonya, tinggal memasukkan surat pernyataan yang dari unggah tadi, suruh mengunggah surat pernyataan tadi, itu sudah bisa Kak. Jadi tidak terlalu lama kalau kemarin sudah ada video pembelajarannya. Tapi yang membuat RPP atau modul itu harus mengecek lagi apakah memang itu sudah sesuai dengan kriteria-kriterianya. Yang sebelumnya nanti akan juga saya akan cek dulu tentang di draftnya tersebut. Itu. Ya. Jadi ini yang tidak muncul di sore hari ini ada lumayan, ini ada Kak siapa? Ini Kak Sandra. Ya, Kak Sandra nih belum, Kak Henry. Ya, Hendri, Kejali, ya Kak Aep, ya. Ya, ada apa-apa Kak ya nanti. Jadi
kehadiran ini juga nanti sebentar lagi juga saya akan masukkan penilaiannya. Jadi aktif. Dan tidaknya nanti sistem yang akan membaca, saya harapkan dari pembelajaran ini kita dapat sesuatu yang bermakna lah. Saya yakin tidak ada sesuatu yang sia-sia, apalagi itu yang pembelajaran. Kalau memang tidak ada, nanti kalau yang kurang jelas, kakak bisa tanyakan langsung di grup atau WA saya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu kakak melayani dalam pembelajaran ini, sehingga yang saya harapkan nanti bisa lulus, dan yang terpenting ilmunya yang didapat kak nanti bisa kakak-kakak aplikasikan ke dalam pembelajaran dengan peserta didik. Ya kalau lulus saja tapi nanti nggak diaplikasikan kan sayang juga kak ya. Harapannya semuanya bisa diaplikasikan. Oh, ini yang paradigmanya sekarang tuh yang seperti ini. Kemudian pembelajaran yang efektif tuh yang harusnya seperti apa. Ya kemudian saya akan mengembangkan SEM di sekolah yang tahap-tahapannya seperti ini. Jadi nanti modul-modul itu kak bisa kakak pelajari lagi, baca-baca lagi. Siapa tahu ada yang terlewatkan istilah-istilah yang mungkin penting. Karena ini adalah kompleks ya, pembelajarannya mulai dari SD, SMP, dan SMA, SMK. Beruntung sekali Kak, kalau saya boleh jujur beruntung sekali bisa bergabung di PKG PJOK ini. Kalau memang itu kakak-kakak mencermati lebih dalam. Itu jarang sekali materi-materi PJOK yang dalam seperti itu. Mungkin itu Kak ya. Sekali lagi, sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Mungkin di hari ini tidak bisa berhadir semuanya, mungkin karena cuaca, karena keadaan situasi juga yang jauh. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kak Egi, Kak Dero, Kak Dandi, Kak Andri, Kak Indra. Semoga di lain waktu kita ada kesempatan lagi untuk kita bertemu, bisa saling berbagi, bisa saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu, yang nantinya akan membawa dampak positif lah dalam pembelajaran kita PJOK, khususnya PJOK. Jadi banyak saya mohon maaf apabila selama dalam pembelajaran daring atau luring ada kata-kata yang kurang berkenan, ada yang kurang sesuai, yang mohon maaf yang sebenarnya. Sampai ketemu nanti di lain kesempatan Kak ya. Siap Kak. Saya tugas-tugasnya tolong dilengkapi. Saya akan berusaha juga semaksimal mungkin untuk membantu kakak memang kalau memang itu memang ada kesulitan dalam pengerjaannya. Oke, itu aja kakak ya. Terima kasih semuanya. Selamat sore semuanya, Kak Dari, sukses, Kak Dero, sukses, Kak Egi, Kak Indra, Kak Asri, sukses di sana. Salam buat semuanya. Terus bergerak, terus berkarya, meskipun dalam keadaan yang sulit apapun, kita manfaatkan aset yang ada di kita. Siap. Terima kasih. Selamat sore. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo buka kameranya kakak-kakak. Ya. Ya dibuka Kak ya, Kak. Nah, Kak Hendra. Nah, ini